Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan cerita pendakian kiriman dari Mas Fatah, saudara kita asal Kalimantan, yang pada saat itu sedang berkuliah di Jakarta. Jadi Fatah ini kisaran pertengahan tahun 2015-an melakukan pendakian bersama ketiga temannya ke Gunung Sindoro via jalur Kledung, yang kemudian menjadi pengalaman yang nggak pernah dia lupakan sampai detik ini. Fatah saat itu mendaki bersama Aris, Nani, dan Gilang karena pada saat itu mereka semua ngerasa selama kuliah ini mereka cuma fokus saja ke tugas-tugas mereka gitu loh. Jadi mereka bosen dan ceritanya akhirnya memutuskan untuk ke Gunung Sindoro. Soal kenapa mereka memilih Sindoro, di sini Fatah tidak menyebutkan alasannya. Dan sebelum cerita ini saya mulai, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar gak ketinggalan kisah-kisah mistis yang akan terus saya bawakan di video-video selanjutnya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, pagi itu Fatah, Aris, Nani, dan Gilang berkumpul setelah mereka selesai menyiapkan seluruh keperluan pendakiannya gitu. Mereka langsung menuju ke terminal untuk naik bus menuju Wonosobo, dan mereka ini akhirnya sampai di Wonosobo sore sekitar jam 4-an ya. Pada saat itu karena masih capek habis perjalanan panjang, mereka ini istirahat dulu sejenak sambil makan di salah satu warung di dekat situ. Nah, pada saat mereka makan ini mereka ketemu sama seorang pengemis ya, bapak-bapak tua yang sedang mengemis. Nah, pada saat itu Fatah ini mau ngasih tapi sama Nani dilarang, nggak tahu kenapa gitu. Jadi waktu mau ngasih ini uangnya ini langsung disahut sama Nani lah. Selesai istirahat dan makan-makan, mereka memutuskan untuk naik ojek aja karena pada saat itu penjaga warung bilang kalau ini udah terlalu sore, kayaknya angkutan umum udah susah gitu. Daripada nggak pasti, mereka ya akhirnya naik ojek aja dan sampai di basecamp Kledung ini hampir mau maghrib gitu. Sesampainya di basecamp ini mereka seperti bimbang gitu loh, mau langsung naik apa gimana. Tapi kemudian Fatah ini bilang ke teman-temannya, udahlah naik besok aja, kan kita kesini ini kita mau refreshing, kalau jalan malam gak bisa nikmatin pemandangan selama pendakian kan. Pada akhirnya mereka ini sepakat untuk naik esok pagi dan memutuskan untuk bermalam dulu di area basecamp. Mereka pun istirahat saat itu sambil ya buat-buat ngopi dan ngobrol-ngobrol juga sama petugas yang sedang berjaga, yang kebetulan gak lama setelah mereka ngobrol-ngobrol ini ada rombongan yang baru turun dan sampai di basecamp gitu. Di situ mereka ngobrol banyak dan rombongan yang baru turun ini juga bilang ke mereka kalau pendakian mereka ini lancar, cuaca lagi bagus-bagusnya, yang akhirnya menambah semangat dari Fatah dan teman-temannya untuk mendaki esok pagi gitu. Sekitar jam 11 malaman mereka memutuskan untuk
tidur saat itu, dan mungkin karena capek dan perjalanan yang habis jauh tadi, gak butuh waktu lama untuk mereka bisa cepat tertidur malam itu. Sampai tiba-tiba Fatah ini mimpi gitu. Jadi Fatah mimpi saat itu dia melihat gak jauh dari area base camp ini ada gadis cantik yang seperti pelan-pelan ini jalan mau menghampiri Fatah ini gitu. Gadis ini menurut Fatah berpakaian sangat sederhana, seperti pakaian ala-ala orang zaman dulu lah. Dan gadis ini jalannya ini pelan-pelan gitu ke arah Fatah gitu. Tapi semakin dekat, muka gadis ini juga berubah pelan-pelan seiring makin dekatnya jarak mereka gitu. Dan saat jarak mereka ini udah sangat dekat, muka gadis ini tiba-tiba berubah menjadi sangat menakutkan. Dan tiba-tiba sosok gadis ini seperti mau menerkam Fatah. Di situ Fatah ini kemudian kaget dan langsung bangun dalam keadaan yang berkeringat sama ngos-ngosan karena ketakutan gitu. Dan dia coba lihat jam, ternyata masih jam 2 pagi. Sejak itu Fatah ini sudah nggak bisa tidur lagi karena habis mimpi kayak gitu, dan dia akhirnya cuma nunggu aja di situ sambil buat kopi gitu. Dan pada saat buat kopi ini Fatah ini samar-samar mendengar seperti ada suara wanita yang manggil-manggil gitu. Mas, mas, kayak gitu. Tapi entah kenapa suara ini rasanya kok sangat jauh banget gitu loh. Jadi Fatah ini sambil buat kopi ini badannya ini merinding karena ada suara-suara kayak gitu. Udah gitu suasana di base camp pada saat itu setengah berkabut ya, jadi kesan seremnya ini benar-benar terasa gitu menurut Fatah ya. Akhirnya singkat cerita mereka pun bangun saat itu sekitar jam 5, udah pada bangun semua. Mereka kemudian mengurusi maksi dan sarapan saat itu, dan jam 6 akhirnya mereka memulai pendakian gitu. Mereka pun mulai jalan saat itu pelan-pelan melewati kampung dan ladang-ladang penduduk gitu. Sebenarnya ini ada alternatif ya, jadi dari base camp ini masih bisa naik ojek untuk ke pos 1 sebenarnya gitu. Tapi mereka milih jalan kaki karena emang benar-benar mau menikmati pendakiannya gitu. Mereka jalan-jalan melewati kampung dan ladang-ladang, dan saat mulai agak keluar dari kampung ini mereka ketemu sama nenek-nenek penjual jamu gitu loh, kayak jamu gendong gitu. Nani ini nggak tahu kenapa tiba-tiba mau beli. Ya pada saat itu Fatah ini mikir mungkin emang kasihan gitu loh sama nenek-neneknya, karena emang benar-benar nenek-nenek itu kelihatan sudah sangat tua, bahkan jalannya ini udah bungkuk gitu. Akhirnya Nani beli saat itu di nenek itu beberapa bungkus jamu, dan kemudian dia taruh di carriernya untuk diminum nanti saat mau istirahat gitu. Mereka pun selesai beli jamu di nenek itu, akhirnya mulai jalan lagi meneruskan pendakian mereka gitu. Mereka jalan lagi sambil ngobrol-ngobrol asik lah selama perjalanan ini, sampai tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan ini Nani mengeluh kalau carrier yang dia bawa ini kok lama-lama kok makin berat gitu. Bahkan Nani ini sampai beberapa kali tiba-tiba duduk gitu karena dia ngerasa benar-benar carrier atau tasnya ini benar-benar berat saat itu. Dan akhirnya mereka mau gak mau agak memperlambat jalannya dan sampai di pos 1 sekitar jam 8-an. Yang kemudian mereka ini memutuskan untuk istirahat di situ karena
Ya mereka semua capek dan mereka juga kasihan sama Nani gitu. Di situ Fata ini coba untuk mengangkat carrier Nani, tapi gimana ya, menurut Fata ini sebenarnya nggak berat-berat amat, tapi mungkin Fata mikir kalau kekuatan Nani ini karena dia cewek ya mungkin segitu aja, mungkin menurut dia berat gitu. Akhirnya mereka istirahatlah di pos 1 ini sambil makan snack lah seperti biasa gitu. Sampai Nani ini inget kalau dia habis beli jamu. Nah, dia ini mau ngambil jamu untuk dia bagikan ke teman-temannya gitu loh. Tapi pada saat Nani ini ngambil jamu yang dia beli dari nenek-nenek tadi ini berubah menjadi daun. Di situ Nani ini benar-benar kaget loh, kok bisa jadi daun kayak gitu. Fata sama yang lain juga cuma kayak plunga-plungu gitu, gak tahu gitu, mereka sama-sama kagetnya gitu. Akhirnya Nani ini ngeluarin daun-daun yang ada di tasnya, yang harusnya itu daun tadi itu jamu gitu loh, tapi gak tahu kenapa jadi daun. Mereka udah mulai tegang saat itu sebenarnya, karena itu benar-benar pengalaman yang sangat gak bisa mereka terima di akal mereka gitu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk langsung buru-buru melanjutkan perjalanan. Jadi habis makan snack, mereka minum sebentar itu, Nani membuang daun-daun itu dari tasnya dan lanjut jalan lagi gitu. Anehnya ini habis istirahat di pos 1 ini mau jalan ke pos 2, Nani bilang kalau kok carrier-nya nih terasanya kayak biasa lagi gitu, gak seberat kayak yang tadi gitu. Fata bilang saat itu ya mungkin karena kamu capek aja jadi terasa berat gitu loh. Padahal Nani ini udah kayak batin gitu, mungkin beratnya carrier-nya tadi ini ada hubungannya sama jamu yang berubah jadi daun-daunan kering tadi gitu. Mereka akhirnya lanjut lagi ke pos 2 dan perjalanan mereka ke pos 2 ini sebenarnya normal-normal aja, nggak ada gangguan apapun saat itu, dan mereka juga sempat istirahat jajan di pos 2 sampai akhirnya melanjutkan perjalanan ke arah pos 3. Pada saat mulai lanjut ke pos 3 ini jalur mulai menanjak, mereka ini mulai kelelahan. Jalannya nih makin lama makin pelan, makin pelat karena mereka ngerasa capek di situ. Sampai Nani ini tiba-tiba ngeluh lagi loh, tasnya ini kok terasa berat lagi gitu loh. Dia tanya ke Fata yang ada di depannya gitu, bentar ini tasku berat banget ini, istirahat dulu lah, aku gak kuat gitu. Akhirnya mereka istirahat di tengah-tengah jalur menuju ke arah pos 3 ini. Di situ sekali lagi Fata ini mencoba untuk ngangkat carrier Nani, tapi gak tahu kenapa carrier Nani ini sebenarnya sangat ringan menurut Fata, karena isinya juga nggak banyak gitu. Karena Fata ini udah kasihan sama Nani, dia bilang udah carriermu sini aku bawain aja, ringan kok ini, aku masih kuat kayak gitu, kita lanjut aja lah gitu biar bisa segera sampai puncak lah. Akhirnya mereka mulai lanjut lagi perjalanan, dan kali ini tas Nani ini dibawa oleh Fata di bagian depan. Mereka lanjut lagi jalan gitu. Agak lama jalan ini mulai agak lambat lagi karena jalur menanjak, mereka kelelahan gitu. Sampai lagi-lagi Nani ini tiba-tiba lari ke depan kayak menyalip teman-temannya gitu. Di situ Nani ini benar-benar lari cepet banget sampai teman-temannya ini kewalahan ngejar Nani. Sampai akhirnya saat Nani ini udah kekejar sama mereka, di situ mereka tanya, kamu ngapain tiba-tiba lari kayak gitu. Nani ini bilang kalau dia melihat Aris yang ada di belakangnya ini berubah menjadi
sosok pocong yang sangat menakutkan. Di situ mereka semua ini heran gitu. Jadi pada saat itu barisannya ini memang Fata, kemudian Nani, belakangnya ada Aris gitu. Dan Nani ini lihat Aris ini berubah menjadi sosok pocong, padahal itu siang hari gitu loh, bahkan masih agak pagi ya. Mereka semua keheranan loh, masa iya gitu loh. Di situ Fata bilang, kamu ini kayaknya benar-benar kecapean deh nih gitu. Jadinya kamu ini ngayal yang enggak gitu. Tapi di situ Nani ini bilang ke Fata, lu ngayal gimana? Kalian kan tahu tadi aku beli jamu udah berubah jadi daun gitu. Sekarang aku lihat Fata jadi kayak gitu. Masa ngayal kayak gitu? Akhirnya mereka mulai mikir, oh iya juga gitu. Karena yang jamu jadi daun ini mereka benar-benar lihat sendiri. Di situ mereka ini mulai panik dan langsung jalan lagi, mempercepat jalan ke arah pos 3. Di situ pendakian udah mulai tegang dan nggak menyenangkan menurut Fata ya. Karena dia jalan dalam keadaan yang was-was gitu, takut tiba-tiba ada apa gitu di jalan gitu. Akhirnya sampailah mereka di pos 3 dan ternyata di situ sangat ramai sekali kondisinya. Bahkan kalau mereka mau diriin tenda ini udah gak bisa lagi saking ramenya, udah banyak tenda-tenda di sana. Tapi di situ Fata sama temen-temennya ini akhirnya merasa agak tenang karena akhirnya ramai juga, ketemu pendaki lain juga gitu. Karena mereka gak bisa pasang tenda untuk ngecamp di pos 3 ini, mereka memutuskan untuk istirahat aja di situ sambil ngobrol-ngobrol sama pendaki-pendaki lain yang ada di situ gitu. Dan disitulah sebenarnya suasana ini udah mulai cair ya. Mereka banyak sekali mendengar cerita-cerita dari rombongan-rombongan yang mereka temui di pos 3 ini soal gunung-gunung lain dan lain-lain gitu. Mereka mulai bisa bercanda-bercanda di situ dan mulai melupakan gangguan yang dialami oleh Nani sejak awal pendakian tadi gitu. Akhirnya mereka istirahat di situ dan sekitar jam 5 sore mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena di pos 3 ini mereka udah benar-benar gak bisa mendirikan tenda. Sebenarnya ini mereka ini ditawari untuk ikut aja tenda di salah satu rombongan karena mereka juga masih ada tempat di situ gitu. Tapi karena gak enak hati gitu, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan berpisah dengan rombongan yang ada di pos 3 ini. Mereka pun jalan saat itu pelan-pelan gitu, sekitar setengah jam berjalan. Ini sebenarnya ini Fata sudah mikir ya, kayaknya harusnya ini udah sampai di Sunrise Camp, tapi kok belum sampai gitu. Pada saat Fata mikir kayak gitu, ini tiba-tiba kabut turun gitu. Jadi nggak tahu dari mana ini kabut tiba-tiba turun dan agak-agak pekat gitu, sampai jarak pandang mereka ini nggak seberapa jauh. Mereka akhirnya mulai agak merapatkan barisannya yang tadinya agak renggang-renggang gitu, mulai agak merapat dan mulai mempercepat jalannya gitu agar bisa segera sampai di Sunrise Camp. Karena emang mereka merencanakan untuk buka tenda di area Sunrise Camp. Mereka merasa saat itu jalan ini makin lama kok makin masuk ke hutan gitu. Sampai akhirnya hampir 1 jam berjalan ini Fata menyuruh teman-temannya untuk berhenti saat itu. Break dulu, tunggu bentar gitu. Di situ teman-temannya tanya gitu, ada apa tah gitu. Harusnya kan kita ini udah sampai di Sunrise Camp, masa kalian lupa? Kan dari pos 3 ke Sunrise Camp ini harusnya deket gitu. Di situ mereka semua ini mulai sadar, oh iya ya, ini kita udah hampir 1 jam lu jalan tapi gak sampai itu. Ini kita di mana sekarang gitu. Mereka di situ mulai menyadari saat mereka ini melihat-lihat sekitar mereka bahwa mereka ini
ternyata sudah seperti berada di tengah-tengah hutan gitu. Akhirnya mereka mulai panik loh, ini kemana jalurnya. Mereka menoleh ke belakang, jalur yang mereka tadinya lewati kelihatan benar-benar jalur ini udah benar-benar hilang saat itu. Di situ mereka kebingungan loh, ini gimana, ini udah gelap, ini udah maghrib ini pasti. Akhirnya Fatah meminta teman-temannya untuk ini udah maghrib, kita berhenti dulu aja, nggak usah mikir aneh-aneh, yang penting kita istirahat, nanti aja kalau waktu maghrib udah berlalu kita lanjut lagi kayak gitu. Akhirnya mereka ini mulai mengeluarkan senter karena hari udah benar-benar gelap saat itu, ditambah kabut yang masih pekat juga gitu. Mereka istirahat di situ sambil nunggu waktu maghrib itu, sambil kali ini mereka ini benar-benar gak banyak omong ya, mereka gak banyak cerita kali ini, cuma memperhatikan sekitar mereka aja. Sampai tiba-tiba Nani ini menangis sambil nutup mukanya, sambil kayak orang ketakutan gitu, nangis, benar-benar nangis saat itu. Tiba-tiba Nani ini, Fatah yang kaget akhirnya tanya, loh nih kamu kenapa gitu. Nani ini pada saat itu menunjuk ke salah satu arah sambil tetap nangis sama nutup mukanya gitu. Akhirnya Fatah ini melihat ke arah yang ditunjuk Nani, dan ternyata di arah yang ditunjuk Nani ini seperti hutan-hutan yang banyak sekali pohonnya, dan di tiap pohon yang ada di area situ seperti ada sosok pocong yang sedang mengintip gitu. Jadi tiap pohon ini ada pocongnya, karena di situ pohonnya banyak, ada pocong banyak juga yang lagi ngintip semua. Dan itu benar-benar kelihatan sangat jelas karena mata dari sosok pocong ini seperti menyala-nyala gitu. Di situ Fatah habis melihat kayak gitu, dia akhirnya langsung nunduk sambil baca-baca doa sebisanya dia gitu. Agak lama setelah itu Fatah mulai memberanikan diri untuk kembali melihat ke arah situ, dan ternyata saat dia melihat ini, sosok pocong yang ada di pohon-pohon ini udah hilang, udah nggak tahu gitu. Mereka semua ini saat itu benar-benar sangat ketakutan ya, karena apa yang udah dialami mereka ini benar-benar terasa nyata banget, kayak benar-benar kelihatan gitu loh. Mereka di situ akhirnya berkumpul saat itu dan berdoa meminta keselamatan lah, biar mereka ini nggak sampai ada apa-apa diganggu apa-apa gitu. Selesai berdoa, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, dan di situ Fatah ini mengeluarkan kompas dari tasnya ya. Jadi dia ini ngeluarin kompas, kemudian dia senteri kompas itu, dan kompas ini gak menunjuk kemana-mana, cuma muter-muter aja terus itu kompasnya. Fatah mulai panik saat itu, ini dia ini harus lanjut kemana gitu loh, karena dia benar-benar gak tahu arah. Mereka semua benar-benar gak tahu arah karena ada di tengah-tengah hutan. Akhirnya Fatah meminta teman-temannya ini untuk jalan aja pelan-pelan, entah arahnya kemana, yang penting mereka saling berpegangan satu sama lain dan jangan sampai terlepas gitu. Akhirnya mereka jalan lagi saat itu, dan saat mereka jalani mereka sempat mencium bau busuk yang sangat menyengat, sampai ini sampai saking gak kuatnya ini sampai muntah-muntah di situ. Fatah saat itu terus berusaha untuk menguatkan teman-temannya agar tetap fokus ke jalannya dan pegangannya jangan sampai terlepas gitu. Akhirnya mereka jalan lagi saat itu, dan hampir 2 jam mereka ini berjalan, barulah mereka ini sampai di Sunrise Camp. Di situ mereka ini baru benar-benar lega gitu perasaannya. Akhirnya setelah nyasar entah kemana, mereka bisa sampai di area Sunrise Camp gitu. Mereka akhirnya langsung memutuskan untuk buka tenda di situ dan coba-coba untuk
makan lah, karena udah pada kelaparan dan kelelahan juga gitu. Sampai akhirnya di situ Gilang yang sejak dari tadi ini cuma diem aja, mulai berusaha untuk mencairkan suasana gitu loh. Gilang ini mulai pelan-pelan ngajak teman-temannya ini agak bercanda-bercanda, agak gimana, sampai lama-lama teman-temannya ini ke bawah juga, dan akhirnya perasaan tegang itu udah mulai hilang dari mereka. Selesai makan malam, akhirnya mereka memutuskan untuk langsung tidur saat itu karena udah benar-benar capek, habis diganggu, habis nyasar juga gitu kan. Mereka akhirnya tidur malam itu, sampai tiba-tiba pada saat mereka tidur ini nggak tahu jam berapa mereka merasa tenda mereka ini seperti ada yang kayak ngelemparin gitu. Jadi mereka semua ini ngerasa ada yang melempari tenda mereka pakai kerikil-kerikil gitu, karena kedengaran keras banget dari dalam. Mereka semua pun akhirnya terbangun malam itu dan memutuskan untuk keluar mau melihat itu loh. Tapi pada saat mereka keluar dari tenda, ternyata mereka ini sudah ada di tengah-tengah pasar. Jadi mereka begitu keluar tenda ini, mereka keheranan loh, ini kok pasar gitu loh. Keliling mereka ini ada seperti lapak-lapak yang sedang berjualan, ada juga yang beli kayak gitu. Pasar itu rame, tapi cuma rame suara-suara langkah kaki dan nggak ada suara-suara kayak transaksi jual beli. Jadi kalau mereka lihat ini, yang beli ini cuma datang nyerahin kayak semacam uang gitu, terus barangnya dikasih udah pergi gitu terus gitu. Nggak ada sama sekali pembicaraan kayak pembeli sama pedagang kayak gitu. Mereka mulai menoleh sekeliling mereka itu, ternyata itu bener-bener pasar gitu. Mereka heran gitu, kita ini kok tiba-tiba ada di tengah pasar, ini gimana ceritanya gitu loh. Sampai akhirnya mereka menoleh ke salah satu titik yang ada lapak penjual di situ, dan mereka benar-benar kaget karena yang dijual di lapak yang mereka lihat ini adalah kepala-kepala manusia. Disitulah mereka ini benar-benar kaget dan sangat takut saat itu. Mereka mulai menyadari kalau semua orang yang ada di pasar itu mukanya semua pucat dan semuanya pada menunduk. Mereka akhirnya berdoa saat itu juga sambil jalan lah entah kemana itu. Pokoknya mereka ini mau keluar dari pasar itu karena mereka udah terlanjur ketakutan. Mereka bahkan gak berani melihat ke depan, jadi mereka ini cuma nunduk sambil jalan terus saja berharap bisa segera keluar dari pasar itu gitu. Sampai akhirnya sekitar setengah jam mereka berjalan ini, mereka mulai memberanikan diri lagi untuk melihat sekitar gitu. Dan pada saat mereka melihat sekitar ini, mereka ternyata sudah ada di semacam gerbang. Jadi mereka ini berada di dekat gerbang yang sangat besar saat itu. Dan yang membuat mereka lebih terkejut lagi, mereka ketemu lagi sama nenek-nenek yang tadi menjual jamu kemudian dibeli oleh Nanik. Disitulah mereka ini baru menyadari kalau sosok nenek ini emang benar-benar bukan manusia gitu. Dan sosok nenek ini nggak ngomong apa-apa ke mereka, cuma menunjuk ke arah gerbang aja gitu loh, kayak gimana ya, kayak suruh keluar dari gerbang itu gitu loh. Mereka akhirnya tanpa pikir panjang saat itu mereka mulai keluar dari gerbang itu, dan disitulah mereka ini benar-benar kaget karena ternyata mereka tahu-tahu sudah sampai di pos 4 dan mereka ini nggak bawa apa-apa sama sekali saat itu, karena
Mereka bangun udah di pasar, mereka gak tahu tenda dan barang mereka ini ada di mana, tahu-tahu udah ada di pos 4 tanpa bawa apa-apa gitu. Akhirnya di situ Fata ini melihat jam ya. Ternyata sudah hampir setengah 5 pagi. Mereka memutuskan untuk menunggu aja lah di area pos 4 ini gitu loh, sampai agak terang. Dan nanti kalau udah terang mereka mau turun aja lah, karena udah terornya ini udah terlalu banyak gitu loh. Mereka di situ menunggu sampai benar-benar terang ya, karena mereka benar-benar ngerasa takut saat itu. Sampai akhirnya sekitar jam 7 pagi mereka ngerasa udah benar-benar terang dan mau turun. Tapi pada saat mereka mau turun ini, jalur ke arah turun beberapa meter dari mereka di bawah ini kelihatan sangat gelap dan gimana ya, kayak terpisah gitu loh. Maksudnya mereka ada di pos 4 ini udah terang, tapi jalur arah bawah ini seakan masih malam, jadi benar-benar gelap dan kayak kepisah gitu. Mereka ini ketakutan gitu loh, jalur ke bawah kok masih gelap gitu loh. Mereka melihat langit ini kayak terpisah antara siang sama malam, benar-benar kepisah gitu. Akhirnya di situ Fata bilang, udah gimana kalau kita ke puncak aja gitu loh. Kali aja kita ini di puncak ketemu rombongan yang kemarin kita ketemu di pos 3, nanti kita bisa turun bareng-bareng kan gitu. Akhirnya mereka ini mau gak mau lanjut lagi naik menuju puncak, dan setelah sampai puncak benar saja ternyata mereka ketemu sama satu rombongan. Di situ Fata sama teman-temannya akhirnya bisa ngerasa lega. Mereka langsung bilang, "Bang, nanti kalau turun bareng ya, soalnya barang-barang kita ketinggalan di Sunrise Camp gitu." Rombongan ini pun cuma ngangguk-ngangguk aja ke mereka, dan di situ mereka udah benar-benar lega dan mereka mulai menikmati suasana di puncak gitu tanpa mikir apa-apa lagi, karena mereka ngerasa mereka udah ada barengan turun gitu loh. Akhirnya belum lama mereka ini paling baru sampai puncak sekitar setengah jam, sampai tiba-tiba rombongan yang mereka temui ini tiba-tiba mulai jalan turun satu-satu gitu. Di situ Fata ini heran loh, tadi katanya bareng turun boleh, tapi kok ini mereka turun gak ngajak-ngajak gitu loh. Tapi karena dia ngerasa dia udah bilang, akhirnya Fata ini bilang, udah teman-teman kita ikut aja turun, ayo bareng gitu, biar kita nggak diganggu lagi kayak gitu. Di situ akhirnya mereka mulai turun mengikuti rombongan yang mereka temui di puncak. Yang anehnya, selama perjalanan turun sampai akhirnya mereka sampai di Sunrise Camp lagi ini, rombongan yang mereka ajak bareng ini tidak mengucapkan sepatah kata pun gitu loh. Fata ini sebenarnya udah mulai curiga sejak mereka sampai di pos 4 gitu loh. Fata ini sempat bilang ke Gilang gitu, "Lang, ini mereka ini kok gak ngomong, gak apa sih ya, mereka ini apa bener-bener orang gitu." Di situ Gilang ini ngomong, "Ya masa bukan orang, ini loh, ini udah siang gitu, masa iya udah siang kayak gini kita masih ketemu hantu kayak gitu." Gilang. Mereka pun akhirnya sampai kembali di Sunrise Camp, dan benar aja ternyata barang-barang mereka semua masih ada di situ gitu. Mereka akhirnya cepat-cepat beres-beres saat itu, secepat yang mereka bisa gitu, karena rombongan yang mereka ajak bareng ini nggak nunggu mereka, jadi cuma terus turun aja kayak gitu tanpa ngomong, tanpa apa gitu. Akhirnya Fata bilang, "Udah teman-teman, kita cepat-cepat beresin agar kita bisa cepat-cepat ngejar rombongan tadi gitu loh, jangan lama-lama nanti ketinggalan jauh kan." Akhirnya setelah selesai beres-beres, mereka mempercepat jalannya untuk turun, dan Fata ngerasa ini
dia jalan ini udah turun, udah sangat cepat sama temen-temennya, bahkan mereka ini sempat setengah berlari gitu loh. Tapi rombongan yang ninggalin mereka baru beberapa menit ini udah kayak nggak ada lagi. Fata mikir, ini rombongan kok cepet banget gitu loh jalannya gitu, padahal tadi dari puncak ini jalannya biasa aja. Sampai akhirnya mereka ke arah pos 2, dan di situ dari jauh ini udah kelihatan ada pos 2 di bawah gitu loh. Di situ mereka ini sempat takut lagi karena mereka melihat rombongan yang bareng mereka ini ternyata ada di pos 2, dan di pos 2 ini ada salah satu pohon yang cukup besar, dan rombongan yang mereka barengi ini seperti masuk ke pohon itu satu-satu gitu. Jadi kayak menembus pohon itulah satu persatu lah kayak gitu. Di situ mereka semua ini benar-benar sangat ketakutan ya. Ternyata rombongan yang mereka barengi sejak di puncak tadi itu juga bukan manusia gitu loh. Mereka pun mempercepat jalannya, turun terus tanpa mikir apa-apa, udah yang penting jalan turun aja terus, sampai akhirnya mereka bisa kembali ke pos perizinan. Dan saat sampai di pos perizinan ini mereka sempat ditanya oleh petugas yang lagi jaga gitu loh, "Loh, kalian kenapa kok mukanya pada pucat, emang ada apa di atas itu?" Di situ mereka semua memutuskan untuk tidak bilang apa-apa ke petugas yang ada di pos itu, dan memutuskan untuk langsung balik ke rumah gitu. Akhirnya mereka bisa sampai dengan selamat di rumah tanpa gangguan apapun. Pengalaman yang luar biasa dari Mas Wata ya. Makasih udah berbagi cerita buat saya bawakan di sini. Semoga kiriman dari Mas Wata ini bisa menghibur teman-teman gitu, dan bisa juga untuk memberi kita pelajaran kalau kita kemana-mana ini kita perlu menyiapkan apapun secara matang, nggak cuma barang bawaan dan logistik tapi juga mental, karena ketika kita menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Mas Wata itu, yang diuji udah bukan logistik lagi apa gimana, tapi benar-benar mental kita, ini kita kuat apa enggak ngalamin kayak gitu. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin cerita ini sampai habis ya, dan kembali saya ingatkan jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, dan salam sukmo, salam rahayu.